Selamat siang rekan-rekan petani jeruk semuanya dan teman-teman yang telah subscribe di channel saya ini. Terima kasih atas dukungannya. Di dalam video kali ini kita akan mengupas rahasia dari pemangkasan tanaman jeruk. Dan bersama saya Mangasuh Ulian Tani Channel, kita akan mengupas dan mempraktekkan cara dari pemangkasan tanaman jeruk. Yang pada dasarnya ada 4 jenis cabang yang harus kita pangkas untuk menghasilkan tanaman jeruk yang cepat tumbuh subur dan terhindar dari serangan hama dan penyakit, dan bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih besar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Ayo rekan-rekan tani semua, kita simak video ini sampai akhir. Sahabat petani jeruk, sekarang kita berada di kebun jeruk saya, dan ini adalah jeruk saya yang berumur sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun. Dimana di dalam video yang lalu kita telah melakukan pemangkasan bentuk rimbun dari kecil, yang mana kita melakukan pemotongan di pucuk dari cabang-cabang jeruk kita untuk mendapatkan tanaman jeruk yang rimbun dari bawah dan besar dari bawah dan tidak tinggi menjulang. Dan di dalam video kali ini kita akan melakukan pemangkasan terhadap tanaman jeruk kita ini yang telah tumbuh tunas setelah kita lakukan pemotongan atau pruning di pucuknya. Ini kelihatan dari yang kita lihat di video ini, sekarang sudah tumbuh tunas baru, di mana dalam satu cabang bisa tumbuh tunas 4 sampai 6 tunas baru. Dan tunas ini sekarang sudah menua dan juga sudah tumbuh lagi tunas baru, dan kita akan melakukan pemangkasan. Tidak saja melakukan pemangkasan terhadap cabang yang di atas, juga cabang-cabang yang di bawah dan di dalam tanaman jeruk ini. Di mana dalam pemangkasan dari cabang-cabang jeruk ini kita akan memangkas dari 4 jenis cabang. Yang pertama, kita akan memangkas cabang-cabang yang kering atau sakit atau mati. Kedua, kita akan memangkas dari cabang-cabang yang kecil atau cabang cacing. Ketiga, kita akan memangkas dari cabang yang mengarah ke dalam atau cabang balik atau silang. Dan yang keempat, kita akan memangkas dari cabang-cabang air atau cabang yang menjulur panjang. Dan di dalam pemangkasan cabang ini, kita akan melakukan pemangkasan ini secara keseluruhan. Jadi kita akan memangkas dari cabang-cabang yang kecil atau cabang cacing, juga cabang yang sakit atau cabang yang tua, dan cabang yang mengarah ke dalam dan atau cabang balik. Demikian pula dengan cabang yang menjulur panjang atau yang kita sebut dengan cabang air. Dan sekarang kita akan mulai melakukan pemangkasan terhadap cabang yang tua atau sakit. Ini kita akan pangkas semuanya, cabang-cabang yang tua dan cabang-cabang yang sakit atau yang sudah mati, supaya cabang-cabang yang sudah tua ini tidak lagi menyedot dari nutrisi dan unsur hara yang berada di tanaman jeruk kita. Dan cabang-cabang yang tua ini tidak lagi menjadi tempat berkembangnya patogen dan jamur. Terus kita akan memangkas dari cabang-cabang yang kecil ini atau cabang-cabang cacing ini semuanya, sehingga tidak lagi tersisa cabang-cabang yang kecil ini, karena cabang-cabang ini juga menyedot unsur hara dan juga menjadi tempat sarang dari hama dan penyakit. Terus kita akan memangkas dari cabang-cabang yang mengarah ke dalam atau cabang silang atau cabang yang balik, di mana cabang ini juga sama dengan cabang-cabang yang kecil atau yang sudah tua,
cabang yang balik ini atau silang ini dia berada di dalam dan tidak akan bisa berbuah. Walaupun berbuah, hanya akan berbuah yang kecil-kecil, jadi tidak bisa besar dan tidak bagus kualitas buahnya. Daripada terus menyedot unsur hara dan menjadi sarang hama dan penyakit dari cabang-cabang ini, kita akan memangkasnya dan membersihkan dari cabang-cabang yang mengarah ke dalam atau silang ini. Demikian pula dengan cabang cacing atau cabang yang kecil, kita akan pangkas supaya bersih, supaya tidak ada lagi cabang-cabang yang di dalam ini menjadi sarang hama dan penyakit, dan juga menghambat dari proses sinar matahari masuk ke dalam tanaman jeruk kita, dan juga sirkulasi udara yang masuk ke dalam tanaman jeruk kita. Dan cabang-cabang yang kecil ini atau cabang-cabang yang silang ini juga akan menghambat dari pestisida yang kita semprotkan ke dalam tanaman jeruk kita, sehingga batang-batang yang atau cabang-cabang yang produktif ini tidak mendapat semprotan dari pestisida. Jadi dengan kita memangkas cabang-cabang yang kecil ini atau cabang-cabang yang silang atau balik ini, semprotan pestisida yang kita semprotkan pada tanaman jeruk bisa mengenai cabang-cabang yang di dalam, sehingga cabang-cabang yang lebih produktif ini bisa berkembang lebih baik setelah cabang-cabang yang kecil atau yang silang ini kita pangkas. Maka cabang-cabang yang mengarah keluar dan cabang-cabang jeruk kita yang lebih besar akan menjadi tumbuh semakin baik. Dan sekarang setelah kita memangkas dari cabang yang di bawah, kita akan memangkas cabang yang di atas, di mana cabang-cabang yang di atas ini setelah dulu kita lakukan pemotongan untuk menghasilkan tunas yang lebih banyak, sekarang sudah tunas-tunas itu menua, dan kita akan melakukan pemotongan atau pruning terhadap cabang-cabang yang menjulur panjang atau kita sebut cabang air. Karena jika cabang-cabang yang menjulur panjang ini tidak kita lakukan pemotongan, dia hanya berisi satu cabang dan dia hanya akan melandai ke bawah. Terus kita dalam berbuahnya akan butuh banyak penyangga. Jadi kita akan melakukan pemotongan terhadap cabang yang menjulur panjang ini untuk mendapat nanti tunas-tunas baru yang lebih banyak, sehingga cabang yang kita potong ini nantinya tumbuh tunas baru, dan tunas-tunas baru itu jika perawatan dari semprotan yang kita lakukan dan pemupukan yang kita lakukan dengan tepat, nanti dari cabang-cabang yang telah kita lakukan pemotongan ini bisa tumbuh tunas baru dan tumbuh bunga, sehingga nanti bisa tumbuh buah yang lebih banyak dan lebih besar. Itu setelah kita melakukan pemangkasan dari atau pemotongan dari cabang yang menjulur panjang ini, hanya bisa terjadi jika nutrisi yang terkandung di dalam tanah lengkap untuk proses dari pembungaan dan pembuahan, di mana unsur yang harus dipenuhi adalah unsur fosfatnya yang lebih banyak dan juga kaliumnya yang lebih banyak. Dan kita bisa menambahkan dengan pupuk daun dan pupuk NPK yang lengkap unsur makro dan mikronya. Jadi kita akan memangkas dari cabang-cabang ini. Kembali, cabang-cabang yang menjulur ini akan kelihatan dia lebih dominan dari cabang yang di sampingnya. Jika cabang-cabang ini tidak kita pangkas atau kita potong, nanti cabang-cabang yang lebih kecil di sampingnya itu akan dikalahkan atau tidak menjadi berkembang lebih baik. Jadi kita harus memangkas cabang yang panjang ini
untuk menghasilkan tunas baru yang lebih banyak. Dan tunas-tunas yang baru itu jika dalam pemupukan dan penyemprotannya kita tepat akan langsung berisi bunga. Jadi kita akan memangkas cabang-cabang itu, cabang-cabang yang lebih dominan, dan kita juga memangkas dari keseluruhan tanaman jeruk kita, termasuk cabang yang kecil-kecil, cabang yang tua dan sakit, dan cabang-cabang yang silang. Untuk mendapatkan tanaman jeruk yang nantinya tumbuh subur, terhindar dari serangan hama dan penyakit, dan juga bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih besar. Semua itu tergantung dari pemangkasan pucuk dan juga pemangkasan yang ada di dalam tanaman jeruk kita. Dan ini adalah tanaman jeruk kita yang telah kita selesai lakukan pemangkasan. Dari cabang-cabang yang di dalam yang kecil dan cabang-cabang yang mengarah ke dalam yang silang dan juga yang tua dan sakit sudah bersih. Semua cabang-cabang yang tidak produktif telah kita buang dan kita pangkas, sehingga yang tersisa hanya cabang-cabang yang produktif. Demikian pula dengan cabang yang di atas, kita telah memangkas cabang-cabang air yang lebih dominan untuk menghasilkan tunas-tunas baru yang lebih banyak. Dan ini sudah kelihatan dari pemangkasan atau pemotongan yang kita lakukan, tidak ada lagi cabang-cabang yang lebih dominan yang tersisa. Cabang-cabang yang telah kita pangkas ini akan tumbuh tunas-tunas baru dan bisa menjadi berbuah yang lebih banyak dan lebih besar. Juga tanaman jeruk kita setelah kita lakukan pemangkasan akan terhindar dari serangan hama dan penyakit, karena sinar matahari dan sirkulasi udara bisa masuk ke dalam tanaman jeruk kita, dan patogen-patogen atau jamur-jamur tidak bisa berkembang di dalam tanaman jeruk kita, sehingga tanaman jeruk kita bebas dari hama dan penyakit, dan juga bisa menghasilkan nantinya tunas-tunas baru yang tumbuh bunga dan tumbuh buah yang lebih banyak. Jadi inilah hasil dari pemangkasan kita ini, sudah semuanya bersih, dan ini adalah jeruk kita yang telah kita pangkas beberapa minggu yang lalu. Sekarang sudah tumbuh tunas-tunas baru yang kecil-kecil. Juga ini dulu sudah pernah berbuah, dan ini dari tunas-tunas yang kecil yang baru tumbuh ini, dari satu tunas yang kita pangkas tumbuh bisa 4 ataupun 5 dari tunas-tunas baru. Dan tunas-tunas baru ini kalau sudah di masa generatifnya akan langsung membawa bunga dan buah. Demikianlah rekan-rekan tani jeruk semuanya, proses dari pemangkasan tanaman jeruk saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video saya berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas di video ini, silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan sampai jumpa di video berikutnya.